siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oda Kela Gafira Gisni dan rekan saya. Nama saya Endah Kusuma Stuti Walunintias. Kami dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Simo mendapatkan tugas untuk membuat podcast seputar pekerjaan seorang seniman. Di sini kami juga sudah bersama narasumber kami yaitu Sri Warasi. Terima kasih Ibu Sri karena sudah berkenan dan bersedia untuk kami wawancarai. Tanpa banyak kata, mari kita mulai podcast hari ini. Mengapa Ibu memilih profesi sebagai seorang seniman? Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kenapa saya memilih profesi sebagai seorang seniman? Pertama, saya adalah hobi. Kebetulan saya seniman di sini sebagai pekerja musik. Saya pemain musik dan saya juga bergelut di bidang tarik suara, yaitu pesinden. Jadi saya mengembangkan bakat ini karena pertama hobi, dan yang kedua emang saya dari latar belakang keluarga adalah seniman. Orang tua saya seniman, kakak saya juga seniman, dan adik-adik saya juga seniman. Jadi kita mengembangkan dan memilih profesi ini karena secara naluri emang sudah ada panggilan dari dalam hati, ekspresi jiwa kita emang mengarahkan pada profesi itu. Begitu. Latar belakang dan motivasi apa yang menjadikan Anda menekuni pekerjaan di bidang seni? Latar belakang jelas dari kekeluargaan, dari keluarga. Terus motivasi tentunya kita mau melestarikan ya. Pertama kita melestarikan, mengembangkan budaya tradisi kita, termasuk kearifan lokal kan ini ya. Jadi kita berusaha mengembangkannya, menjaganya, melestarikannya, sehingga dengan perubahan zaman seperti ini sekarang kesenian tradisi tidaklah kendor, tidaklah menghilang, tapi tetap bisa bertahan. Begitu. Menurut Ibu, seniman itu seperti apa dan harus bagaimana? Sekarang zamannya kan udah globalisasi ya, serba internet, serba iptek tinggi. Seniman dituntut profesional dalam arti begini, mereka bukan hanya sekedar bisa menyampaikan ide dan gagasan, tapi memang mereka dituntut untuk tampil secara maksimal, baik itu secara bentuk tabuhan visual ataupun secara verbal. Jadi mereka dituntut tampil maksimal dan bisa mengembangkan itu dengan baik. Begitu. Apakah menjadi seorang seniman itu mempunyai tanggung jawab yang besar? Jika iya, apakah tanggung jawab tersebut? Oh iya, sebenarnya semua pekerjaan kan membutuhkan tanggung jawab yang besar ya, termasuk seniman. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pekerjaan bisa dibagi, tapi tanggung jawab itu lekat pada diri kita. Di dalam seniman juga seperti itu. Kita membuat karya, kita menciptakan karya, kita menciptakan suatu bentuk seni, estetika, keindahan. Kita dituntut untuk bisa mempertanggungjawabkan itu semua, baik secara hukum ataupun norma adat istiadat. Jadi tidak melanggar suatu peraturan. Ya. Karena kita tahu kalau saya kan pesinden ya, banyak kita temui membuat lagu dengan judul yang vulgar, misalnya begitu, dengan kata-kata yang vulgar. Nah, sebenarnya itu sesuatu hal yang tidak etis ya, kan ada unsur sara di situ juga. Seharusnya untuk seniman profesional harus mempunyai tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi karyanya, tentunya dengan sebuah isi, ide dan gagasan yang substantif dan tidak melanggar peraturan yang ada. Begitu. Hal menyenangkan apa yang Ibu rasakan saat menjadi seniman? Saya khususnya di sini kan saya sebagai pesinden ya, sebagai pesinden juga termasuk pengajar seni, pengajar karawitan ya. Hal yang menyenangkan tentunya karena ini kan hobi saya. Jadi ketika saya bekerja di sana, saya tampil atau menciptakan karya di sana, saya senang. Karena ini memang hobi saya, ini jiwa saya, ekspresi saya. Ketika saya dalam kondisi mungkin situasi yang sedih, saya akan membuat karya yang syahdu. Ketika saya lagi happy, senang, kita akan membuat karya yang
Dramanya enak dan bikin kita penuh sukacita seperti itu. Dan tentunya ketika kita apa yang menjadi karya kita dihargai masyarakat itu akan sangat membanggakan sekali. Begitu. Hal kurang menyenangkan apakah yang Ibu rasakan saat menjadi seorang seniman? Banyak ya. Seniman kan public figure ya. Kita kan bekerja di dunia hiburan. Jadi banyak sekali kita akan menemukan hal-hal yang kurang menyenangkan. Walaupun yang menyenangkan juga banyak, tetapi yang kurang menyenangkan tetap ada ya. Karena itu dua sisi yang selalu bersambung. Hal yang kurang menyenangkan biasanya untuk saya adalah ketika kita sebagai pesinden dipandang sebelah mata. Ya, kita akan tahu bahwa pesinden kan seperti seorang penghibur ya. Jadi ketika mereka menganggap kita begitu rendah, kita merasa kurang dihargai begitu. Kalau pesinden itu kan nama lainnya Waranggono atau Surawati. Dia di tengah panggung bersama para pengerawit di tengah gamelan. Seiring dengan perubahan zaman sekarang kan ada penyanyi turun ke panggung begitu kan, dia terus kontak langsung sama penonton. Akhirnya mereka terus kalau bahasa Jawanya berpiah-piah. Jadi semuanya dianggap sama. Presiden penyanyi itu sama. Jadi mereka ya itu termasuk apa ya? Saya merasa ada dipanggil ledek begitu. Kan sebenarnya berbeda. Suara sinden sama ledek itu kan berbeda. Nek ledek itu kan turun ke bawah memang dia menari bersama penonton ya. Kayak tayub begitu. Tapi kalau sinden kan kita memang fokus di atas, kita menampilkan karya kita, menyajikan gending-gending secara A sampai Z sampai selesai tanpa terganggu oleh penonton ya. Gitu. Jadi ketika kita dipanggil terus direndahkan itu memang itulah yang sangat tidak menyenangkan dan sering terjadi seperti itu. Kesalahan seperti itu sering terjadi. Begitu. Hal mengesankan apa yang Ibu rasakan ketika menjadi seorang seniman? Yang mengesankan. Ini suatu pengalaman ya. Dulu waktu saya di SMKI, saya kan alumni SMKI Surakarta, Sekolah Kejuruan Atas ya. Saat itu saya kan belum bisa nyinden, belum bisa apa-apa. Saya baru kelas 2 dan kebetulan yang bisa nyinden itu kelas 3 dan lagi ujian, ada ujian. Suatu ketika Pak Menteri Kebudayaan dari Jakarta datang ke Solo, bersinggah di Hotel Lorraine dan ada acara apa gitu. Nah, anak-anak SMK disuruh tampil, suruh pentas gitu. Nah, terus ketika itu karena sinden yang bisa kan lagi ujian, akhirnya saya kan yang diambil, padahal saya sama sekali belum bisa ketika itu. Tapi terpaksa tetap diambil ya, harus tetap ambil sindennya juga. Ada teman cowok 5 sama saya gitu, istilahnya kelenengan gadung gitu. Nah, terus ada Bu Hajina, ada Pak Menteri juga kan. Dia duduk depan kami kan, kita kan les yang di sini kan. Duduk depan kami terus meminta lagu, ada yang Ketut Manggung, ada yang Ular Kambang gitu kan. Nah, terus beliau minta lagu itu. Bilang saya kan belum bisa, karena teman saya cowok yang nembang kan. Terus kita sepulang dari situ kita mendapatkan honor masing-masing 40.000. Ketika itu nominal uang segitu itu besar sekali. Kalau di sekarang ya mungkin sekitar 4 jutaan mungkin ya. Itu uang yang sangat besar sekali karena saat itu saya uang kos saya 1 minggu makan itu cuma 7.000, itu dapat 40.000. Saya senang sekali. Terus dari situ saya ternyata kok hasilnya lumayan buat peluang kerja, prospek kerja lumayan sekali. Saya itu mengesankan bukan hanya dari segi uang, tapi dari segi Pak Menteri saja ikut mengapresiasi kita, menunjuk langsung anak SMKI tampil. Saya merasa senang, berarti memang kita ada harganya di depan pemerintah. Memang kita tidak dipandang sebelah mata, tapi diakui sebagai suatu keahlian khusus begitu. Apa saran Ibu bagi generasi mendatang yang ingin memasuki dunia hiburan sebagai pekerja seni? Pekerja seni itu kan macam-macam ya. Fotografer itu juga pekerja seni ya, pembatik, pelukis, penari, koreografer, komposer seperti itu ya. Kalau saya kan bersinggungannya dengan pertunjukan ya. Bisa sebagai komposer, penyaji, juga menghasilkan karya. Untuk generasi muda yang mau masuk ke dunia hiburan khususnya seni pertunjukan ini, jangan malu ya. Pertama jangan malu.
karena ini tradisi kita, ini budaya kita, ini adalah tradisi kearifan lokal kita. Siapa yang akan menjaga, mengembangkan dan melestarikannya kalau nggak kita? Dan di sisi lain, sekarang sudah banyak seniman akademisi, dalam artian begini, ada sekolah khusus yang mengajarkan untuk seni kan, ada SMKI. SMKI ada di Solo, ada di Bandung, ada di Banyumas, ada di Bali, Jogja juga ada. Nah, terus untuk tingkat perguruan tinggi ada STS, ada isi Solo, isi Jogja, ya kan? Di luar negeri, luar Jawa juga ada kan isi juga. Nah, kita bisa dengan cara ini sebagai seniman profesional, ya. Dalam artian kita mempunyai latar belakang pendidikan yang bagus. Jadi ketika kita terjun di dalam seniman, kita merupakan seniman akademisi. Kita mempunyai tugas dan kewajiban menjaga dan membuat seni ini benar-benar masih murni dalam artian dihargai oleh banyak orang, ya. Dan dari untuk prospek kerja juga sangat bagus ya seniman. Sekarang kan untuk seniman kayak saya ya, presiden, artis gitu ya, dalang itu kan membutuhkan pesinden. Dalang satu sindennya bisa 5-10. Jadi peluang kerjanya bagus untuk pesinden, tapi untuk niaga juga bagus, pengrawit. Bisa dicampur sari gitu. Terus prospek kerja sangat, aku menganggapnya sangat cerah ya, untuk seniman, apalagi seniman akademisi. Mereka mempunyai harga yang sangat tinggi dibanding dengan seniman yang tidak akademisi. Jadi sekarang masyarakat mulai memahami benar-benar bahwa ada seniman yang dari akademisi dan mereka memang benar-benar profesional. Terus kita bisa melihat juga dari pemerintah yang giat menggencarkan lomba-lomba, event-event untuk melestarikan budaya kita kan. Ada FTBI kemarin ya, Festival Tulis Bahasa itu yang diselenggarakan dari bahasa. Itu ada lomba guguritan, dongeng bahasa Jawa, sesorah bahasa Jawa, ada nulis aksara Jawa, terus ada cerkak, ada mocopat begitu. Terus ada lagi festival dalang juga ada, festival karawitan juga ada. Terus baru saja selesai itu ada Sinden Idol dari UNES. Jadi memang khusus itu sinden dilombakan ya. Terus ada lagi kalau dari pemerintah khususnya Boyolali kan ada GSMS. Ada kan SMP di SD sama SMP itu ada GSMS, gerakan seniman masuk sekolah. Jadi prospek kerjanya bukan hanya untuk kita lepas pentas dari panggung ke panggung, tapi dari pendidikan kita mempunyai ruang yang sangat luas ya. Bisa kita mengaplikasikan pembelajaran kita anak-anak SD ke SMP begitu. Ya itu. Terima kasih kepada Ibu Sri yang sudah bersedia untuk kami wawancarai. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ada pertanyaan yang kurang mengenakan bagi Ibu dan keluarga. Semoga dengan adanya wawancara ini para pemuda generasi sekarang jadi semangat untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Amin. Sekian dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.